Shalom Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Video yang Bapak Ibu Saudara lihat ini adalah salah satu Pospelkes yang berada di Kalimantan Barat. Lebih tepatnya Pospelkes dari Jemaat GPIB Menara Iman Sekayam. Pos ini memiliki 13 kepala keluarga. Mata pencarian dari jemaat ini hanya adalah petani. Kerinduan dari jemaat ini ingin sekali membangun rumah ibadah yang nyaman dan layak untuk beribadah. Kondisi gedung gereja ini seperti yang sudah dilihat oleh Bapak Ibu Saudara. Atapnya bocor, kayunya juga sudah lapuk. Jika dalam kondisi hujan, maka majelis dan jemaat harus memindahkan kedua mimbar bahkan kursi jemaat agar tidak terkena hujan. Sungguh memprihatinkan. Jadi, dengan video singkat ini, semoga Bapak Ibu Saudara dapat tergugah hatinya untuk membantu dan menolong jemaat Tuhan yang berada di Pospelkes Roti Hidup Munyau. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Salam sehat untuk kita semua. Shalom, sahabat-sahabat Kristus yang terkasih. Sekarang pada pagi hari ini kita mau bersyukur bersama
kita akan mendengarkan suara Tuhan melalui firman kebenaran. Tetapi sebelum itu mari siapkan hati, siapkan pikiran kita sejenak. Kita berdoa memohon bimbingan Roh Kudus. Mari berdoa. Selamat pagi ya Tuhan. Kami bersyukur untuk nafas kehidupan yang Engkau beri. Terima kasih untuk anugerah yang Engkau curahkan hari ini. Tuhan Yesus, sebentar kami akan membaca dan merenungkan sebagian dari firman-Mu. Mampukanlah kami untuk memahami firman ini, sehingga firman-Mu boleh menjadi pelita ketika kami hidup di sepanjang hari ini. Maka ya Allah, mari bersabdalah, sebab kami siap mendengar. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab pada pagi hari ini diambil dari Roma 15 ayat 22 sampai ayat yang ke-29. Begini bunyi firman Tuhan. Harapan Paulus untuk datang ke Roma. Itulah sebabnya aku selalu terhalang untuk mengunjungi kamu. Tetapi sekarang, karena aku tidak lagi mempunyai tempat kerja di daerah ini, dan karena aku telah beberapa tahun lamanya ingin mengunjungi kamu, aku harap dalam perjalananku ke Spanyol, aku dapat singgah di tempatmu dan bertemu dengan kamu, sehingga kamu dapat mengantarkan aku ke sana, setelah aku seketika menikmati pertemuan dengan kamu. Tetapi sekarang aku sedang dalam perjalanan ke Yerusalem untuk mengantarkan bantuan kepada orang-orang kudus. Sebab Makedonia dan Akhaya telah mengambil keputusan untuk menyumbangkan sesuatu kepada orang-orang miskin di antara orang-orang kudus di Yerusalem. Keputusan itu memang telah mereka ambil, tetapi itu adalah kewajiban mereka. Sebab jika bangsa-bangsa lain telah beroleh bagian dalam harta rohani orang Yahudi, maka wajiblah juga bangsa-bangsa lain itu melayani orang Yahudi dengan harta duniawi mereka. Apabila aku sudah menunaikan tugas itu dan sudah menyerahkan hasil usaha bangsa-bangsa lain itu kepada mereka, aku akan berangkat ke Spanyol melalui kota kamu. Dan aku tahu bahwa jika aku datang mengunjungi kamu, aku akan melakukannya dengan penuh berkat Kristus. Demikianlah pembacaan Alkitab. Ibu bapa, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada dua benda yang bentuknya sangat mirip. Bahkan kalau kita lihat sekilas, tidak bisa dibedakan. Punya kesamaan. Masing-masing memiliki baling-baling yang dapat berputar. Dan juga dia punya masing-masing tiang penyangga. Benda apakah itu? Benda itu adalah kipas angin dan juga kincir angin. Dua benda yang mirip, tapi yang membedakan kedua benda ini adalah cara mereka bekerja, ibu bapak. Kalau kipas angin kita tahu, dia berputar untuk menghasilkan angin. Sehingga kalau kita pasang kipas angin, segar, anginnya berhembus. Kalau kincir angin, apa yang terjadi ketika ia bekerja, bagaimana cara bekerjanya? Kincir angin itu berputar karena ada angin yang berhembus kencang, sehingga baru ia berputar. Berputar kencang, bisa bergerak. Nah, kira-kira seperti itulah tipe dari orang-orang percaya. Setidaknya seperti itu, ada dua tipe orang-orang percaya. Beberapa orang bertindak seperti kipas angin. Dia punya kekuatan yang bisa menyejukkan sekitarnya, yang bisa menyegarkan banyak orang.
yang berada di sekitarnya. Entah itu dalam ucapan sehari-hari, ucapan-ucapan yang bisa membangun kehidupan orang lain, atau berupa nasihat-nasihat yang menghibur. Semua yang keluar dari mulut mereka membawa damai sejahtera, mendatangkan sukacita, memberikan kenyamanan. Tapi ada juga orang-orang percaya yang dalam kehidupannya seperti kincir angin. Orang-orang ini selalu menunggu adanya dorongan dari orang lain, baru bergerak. Tidak ada inisiatif. Dia bergerak karena tidak mau kalah sama orang di sekitar. Dia mau bergerak atas dasar mau dipuji. Meskipun terlihat sibuk mundar-mandir ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang, sibuk, tetapi yang dia lakukan seolah-olah hanyalah aksi tanpa isi. Karena mau dipandang, tidak bisa membawa berkat bagi banyak orang. Beda ya, kalau yang pertama itu ibu bapak yang seperti kipas angin, dia dengan segera kalau lihat orang susah, dia segera bertindak, dia segera menolong yang susah, yang membutuhkan. Dia bergerak semaksimal mungkin sehingga sekitarnya bisa merasakan pengaruh baik dari dirinya. Kalau yang satu ini yang seperti kincir angin, dia harus menunggu dulu orang, dia lihat-lihat orang dulu, baru bergerak. Tapi motivasinya salah. Nah, itulah sebabnya dalam pembacaan kita firman Tuhan hari ini, Rasul Paulus mengingatkan jemaat di Roma untuk saling membantu dan juga saling menopang berdasarkan berkat yang Kristus Yesus beri dalam kehidupan mereka. Paulus memberitahukan bahwa jemaat di Makedonia, kalau kita baca, jemaat di Makedonia dan Akaya katanya telah menyumbangkan sesuatu kepada orang miskin di Yerusalem. Itulah sebabnya jemaat di Roma harus mencontoh hal tersebut. Tapi ingat, mencontoh bukan atas dasar ingin dipuji, tetapi firman Tuhan bilang, karena itu adalah kewajiban. Itulah sebabnya sebagai orang percaya dimanapun Tuhan Yesus mengutus kita saat ini, ibu bapak saudara, berkat yang sudah kita terima dari Allah, apa yang sudah kita dapatkan, mari jangan kita simpan sendiri, tapi mari kita bawa, kita bagikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Firman Tuhan juga katakan bahwa boleh mencontoh orang lain. Jemaat di Roma diberitahukan dari Rasul Paulus, beliau bilang kalau jemaat di Akaya dan Makedonia memberikan bantuan kepada orang-orang miskin di Yerusalem, ini tanda bahwa Rasul Paulus mau jemaat di Roma mencontoh hal ini, tapi bukan untuk kehebatan mereka, motivasinya untuk mengetahui bahwa itu merupakan kewajiban. Itu merupakan bentuk dari ucapan syukur orang percaya, menolong menjadi berkat bagi banyak orang. Berkat Tuhan harus dibagikan, semuanya harus merasakan. Maka dari firman Tuhan ini mau mengingatkan kita semua, jadilah sumber berkat yang bersedia memberi diri bagi orang-orang yang membutuhkan. Mari membawa berkat sebagai anak-anak Kristus yang setia. Roh Kudus menolong dan menguatkan kita. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa pengasih, kami bersyukur. Firman-Mu sungguh indah menyapa kami pagi ini. Kami diingatkan untuk bisa menjadi anak-anak-Mu yang membawa berkat bagi banyak orang.
Kami diingatkan untuk selalu setia, bukan atas motivasi yang salah, tetapi karena kami bersyukur Tuhan Yesus memelihara kehidupan kami. Bantulah kami Tuhan. Dan untuk memulai hari kami memohon pertolongan Tuhan, biar apa yang kami kerjakan hari ini boleh menyenangkan hati-Mu Bapa. Kami menyerahkan penghidupan kami hari ini hanya di dalam nama-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup. Amin.